Terima kasih Anda masih bersama kami di Bursa Pagi-Pagi. Indeks harga saham gabungan anjlok pada pekan kemarin. Penurunan IHSG mencapai 3,95% sepanjang pekan, menurun ke level 6.258,17 dari level awal 6.515,63. Terjadi perubahan pada kapitalisasi pasar bursa yang mengalami penyusutan sebesar 3,68% menjadi 10.822 triliun rupiah dari 11.235 triliun rupiah pada pekan sebelumnya. Pada akhir perdagangan hari Jumat kemarin, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar 2,35 triliun rupiah. Selama tahun 2025 ini, investor asing telah melakukan aksi jual bersih dengan nilai mencapai 33,18 triliun rupiah. Berdasarkan data perdagangan saham BEI selama periode 17 sampai 21 Maret 2025, nilai transaksi harian bursa saham mengalami lonjakan signifikan. Rata-rata nilai transaksi harian meningkat sebesar 61,83% dalam sepekan, menjadi 15,21 triliun rupiah dari 9,40 triliun rupiah pada pekan sebelumnya. Volume transaksi harian bursa naik 18,63% menjadi 20,53 miliar lembar saham. Frekuensi transaksi naik 11,15% menjadi 1,20 juta kali. Sisi lain, perusahaan Prayogo Pangestu akan melakukan buyback saham sebesar 5 triliun rupiah pada periode 24 Maret sampai 23 Juni 2025. Tidak ada RUPS sesuai relaksasi OJK, dan aksi ini menunjukkan keyakinan emiten investor asing dibutuhkan untuk pemulihan IHSG. Yang penting pangan, IHSG benar dianaktirikan. Dan untuk mengupas hal itu lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Pak Wijayanto Samirin selaku ekonom Paramadina, dan juga Catherine Florencia selaku equity analyst MNC Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo Pak Wija, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Halo, Catherine. Selamat pagi. ya Bu Catherine, selamat pagi. Terima kasih nih ya kesediaannya untuk dialog bersama kami di Bursa Pagi-Pagi. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan video tayangan berikut ini. Pangan adalah yang paling utama. Ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Pangan adalah yang paling utama. Iya, Presiden Prabowo menyatakan secara langsung ya, IHSG nggak penting jebol, yang penting adalah harga pangan. Sebenarnya ini pernyataan Presiden ini arahnya mau kemana sih Pak Wija? Ya, saya melihat sebenarnya Pak Prabowo itu membuka sidang kabinet dengan joke gitu ya, ice breaking gitu ya. Tapi beliau tidak sadar bahwa itu direkam oleh media. Dan beliau juga tidak sadar bahwa apa yang disampaikan itu sangat merugikan pasar modal kita, sangat menyakiti hati teman-teman yang berkecimpung di dunia pasar modal selama ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang disampaikan itu bukan sesuatu yang benar, itu misleading begitu ya. Jadi dalam konteks ini, saya rasa tim Pak Prabowo harus menyiapkan koridor yang lebih jelas bagi Pak Prabowo ketika beliau mau tampil di satu forum, apalagi terbuka, diliput oleh media, gitu, apa yang boleh disampaikan, apa yang tidak. Karena apapun yang disampaikan oleh Presiden, walaupun sifatnya joke, ini dianggap serius sebagai sikap pemerintah. Jadi statement pejabat tinggi, apalagi presiden, itu sudah separuh kebijakan. Tinggal hitam di atas putih ditanda tangan, itu jadi
kepres atau impres. Jadi menurut saya harus lebih hati-hati, apalagi sekarang ini pasar modal kita sedang dalam tekanan luar biasa, Ya. tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Ya, pernyataan yang misleading ini ya, tapi tampaknya ini bukan kali pertama sebenarnya ya, Prabowo Iya. menyatakan pernyataan-pernyataan Ya. yang cukup kontroversial terkait pasar saham begitu. Dan apakah ini berarti menjadi jawaban terbuka Presiden bahwa memang sebenarnya pasar saham itu dianaktirikan gitu, menjadi second choice sebenarnya? Ya, sebenarnya saya mengamati sejak krisis 98, saya itu adalah pelaku pasar modal di masa lalu ya. Hmm. Investment bankers, kemudian di private equity, kemudian di hedge fund gitu ya. Ya. Saya melihat betul sejak sebelum krisis 98 hingga sekarang, pasar modal itu betul-betul dianaktirikan. Sektor lain, terutama perbankan, setelah krisis 98 itu sudah mengalami berbagai transformasi, berbagai reform. Tetapi pasar modal didiamkan saja. Bahkan kalau kita lihat trennya, makin lama makin mengkhawatirkan karena tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Saya juga melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, barangkali ya ini dugaan, menggambarkan Pak Prabowo memang tidak betul-betul paham tentang pasar modal. Walaupun beliau pernah menjadi pengusaha, tapi saya duga ya, ini sifatnya dugaan, beliau tidak pernah berinteraksi langsung dengan pasar modal. Sehingga beliau kurang bisa menginternalisasi, begitu ya, betapa sensitifnya statement apapun terkait dengan pasar modal. Kemudian betapa pentingnya pasar modal bagi ekonomi kita. Tentang ketahanan pangan, saya setuju bahwa ketahanan pangan adalah yang terpenting, titik. Tetapi kalimat selanjutnya itu yang kurang fair bagi teman-teman yang bergerak di bidang pasar modal. Ketika pasar modal itu mengalami penurunan indeks secara mendadak seperti yang terjadi baru lalu, ini juga mengurangi secara drastis confident investor terhadap Indonesia. Dampaknya bisa lari ke masalah fiskal karena surat hutang kita sulit dipasarkan. Dampaknya rupiah bisa melemah. Nah, dalam konteks pangan, sebenarnya kita ini kan net importir pangan yang besar sekali. Beras kita masih impor, gula kita impor, gandum hampir 100% impor, jagung impor, kedelai impor, bawang putih impor. Kita net importir pangan yang luar biasa. Bisa dibayangkan ketika rupiah melemah terhadap mata uang negara lain, maka impor pangan akan menjadi mahal. Jadi ini meng-cancel apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pangan adalah yang terpenting. Harusnya kalimatnya pangan adalah yang terpenting, pasar modal juga penting. Gitu. Iya. Presiden jangan-jangan beneran nggak tahu nih ya terkait betapa pentingnya sih sebenarnya pasar modal itu. Tapi sebelum ke sana Pak Wija, saya ingin ke Bu Catherine. Gimana nih bahwa pernyataan terbuka Presiden Prabowo ternyata pasar modal ini dianggap sebagai second choice gitu. Apakah pernyataan ini cukup membuat sakit tapi tidak berdarah, Bu Catherine? Ya, kalau dari kami sendiri sih, saya memandangnya dilihat dari sudut pernyataannya Pak Presiden gitu ya. Tadi mungkin udah dijelasin juga sama Pak Wiranto gitu ya. Tanpa statementnya Pak Prabowo pun IHSG ini kan udah dibebani oleh begitu banyak sentimen negatif gitu ya Pak. Iya. Jadi ditambah lagi dengan statementnya Pak Prabowo yang terdengar menganaktirikan IHSG gitu. Tapi kalau memang kita mau lihat dari sudut yang lebih positif gitu, sebenarnya fokus pemerintah gitu terhadap stabilitas pangan ini sebenarnya bisa jadi isu yang positif juga gitu, di mana investor harusnya bisa mulai percaya terhadap komitmen pemerintah bahwa pemerintah juga aware sama pangan, di mana pangan ini tadi kan dibilang juga gitu ya, kita net importer pangan gitu. Dan kalau stabilitas pangan itu tidak diperhatikan, tentu bisa memicu inflasi yang pada akhirnya bahkan bisa menimbulkan penurunan purchasing power-nya masyarakat gitu. Nah, ini juga jadi gunjang-ganjing lagi nih nanti di politik dan sosial Indonesia sendiri. Jadi menurut saya sendiri gitu ya, tanpa terlepas dari pernyataan Pak Presiden sendiri, kita udah tertekan sebenarnya IHSG-nya seperti itu. Baik, apakah itu akan semakin menambah tekanan seperti itu,
Kira-kira sentimennya akan seperti apa nih membuka perdagangan pada minggu ini? Kalau dari saya sih, saya perkirakan mungkin di perdagangan minggu ini gitu ya akan dibuka seenggaknya short term bearish 1 hari 2 hari ke depan gitu ya, karena market masih reaktif gitu ya sama statement tersebut gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih ada kemungkinan bearish begitu ya? Tidak bergerak Ya. fluktuatif begitu? Mungkin fluktuatif di jangka pendek lebih ke untuk para trader yang memang memanfaatkan momentum buy on weakness di ketika orang panic selling gitu ya. Pasti kan ada trader-trader yang memanfaatkan momentum tersebut untuk buy on weakness gitu ya. Nah, mungkin kalau secara jangka pendeknya itu bisa aja volatile, tapi kemungkinan besar masih melanjutkan tren bearish-nya seperti itu. Oke, baik. Pak Wija, tadi saya pengen membahas nih yang terkait Presiden jangan-jangan sebenarnya beneran nggak tahu nih ya betapa pentingnya pasar modal seperti itu. Karena kan padahal sebenarnya ada 20 BUMN saham, dan bahkan kalau misalnya kita melihat anjloknya IHSG ini kan akan berdampak pada kinerja nantinya kemampuan negara di masa depan, sehingga tidak mampu membiayai program-program yang tentunya sebenarnya adalah program-program unggulan atau prioritas Presiden sendiri. Seperti apa nih Pak Wija? Jadi saya rasa Pak Prabowo pasti paham tentang pasar modal, tapi detail, mekanisme, kemudian interaksi antara variabel di dalamnya, barangkali sebagai presiden beliau kurang menguasai. Disinilah sebenarnya teman-teman yang berada di ring satu Pak Prabowo itu harus selalu terus-menerus memberikan feeding informasi. Karena bukan kali ini saja Pak Prabowo menyampaikan pidato menggelegar gitu ya, yang ujung-ujungnya membuat banyak pihak khawatir. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di pasar modal, ini terjadi pada saat bersamaan hedge fund besar itu melakukan rebalancing aset. Jadi pernah kita diskusikan di beberapa kesempatan yang lalu di kabar bursa gitu ya, mereka sedang rebalancing, mereka sedang mencoba mengantisipasi kebijakan Trump 2.0 gitu ya, memindah dari tempat yang dianggap berisiko menjadi ke tempat yang dianggap lebih aman, aset yang dianggap lebih aman, emas, hard currency dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya meningkatkan risiko profil kita sebagai negara gitu ya. Jadi rebalancing itu justru akan semakin menjustifikasi aliran modal keluar. Saya memprediksikan dalam beberapa waktu ke depan aliran modal keluar itu akan tetap terjadi. Barangkali tidak semasif yang terjadi bulan-bulan yang lalu, tapi akan tetap terjadi. Apalagi hingga sekarang otoritas yang memegang wewenang terkait dengan pasar modal itu belum mengeluarkan kebijakan sesuai dengan harapan. Jadi kebijakan yang dikeluarkan sekedar buyback saham tanpa rup itu terlalu mini untuk situasi yang sangat strategis dan signifikan seperti ini. Kita mengharapkan OJK mengeluarkan kebijakan yang lebih dari sekedar itu. Karena saya rasa Mbak Katri nanti bisa menjabarkan secara lebih mendalam, buyback saham itu solusi temporer untuk mendongkrak harga saham jangka pendek. Tapi justru ini memperburuk situasi. Karena permasalahan pasar modal kita kan floating yang sangat terbatas, volume transaksi yang sangat kecil, sehingga harganya bisa dengan mudah dimain-mainkan. Ketika pelaku pasar modal didorong untuk melakukan buyback, ini sama saja mendorong floating yang makin kecil, transaction volume yang makin terbatas, sehingga manipulasi harga lebih mudah dilakukan. Spekulasi menjadi lebih menarik bagi para spekulator. Ya, buyback saham tanpa RUPS ini tidak serta-merta langsung mendongkrak IHSG begitu Bu Catherine. Kalau misalnya kita melihat ya penutupan perdagangan IHSG pada Jumat kemarin ini ditutup melemah begitu ya, minus 1,94, berada di angka 6.258,18 ini. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebenarnya kenaikan ini bersifat semu saja? Catherine? Halo, maaf, sorry, seperti tadi terputus ya. Iya. Oke, kalau terkait kondisi ekonomi yang
apakah kenaikan IHSG di 2 hari perdagangan sebelumnya bisa dikatakan kenaikan palsu atau semu gitu ya. Kalau menurut saya kenaikan IHSG di 2 hari sebelumnya itu merupakan rebound sementara gitu ya. Karena memang bertepatan dengan momentum yang dimanfaatkan oleh para investor khususnya trader gitu ya kan, seperti yang tadi saya bilang melakukan aksi buy on weakness, apalagi ketika IHSG di Selasanya sempat trading halt gitu ya, hampir turun 7% di perdagangan sebelumnya. Terus juga di hari itu bertepatan dengan rupiah yang sempat sedikit menguat dan juga rilis data M2 money supply di Februari 2025 yang tumbuh 5,7% secara year on year gitu. Dan juga rilis data loan growth Indonesia di Februari 2025 tercatat juga tumbuh 10,3% secara year on year, di mana ini juga figur ini di atas estimasi konsensus di angka 10,2%. Jadi bisa dibilang 2 hari sebelumnya itu naik ya rebound sementara gitu, didukung dengan sentimen harian yang terjadi di hari tersebut. Karena memang nampaknya IHSG kalau menurut saya masih melanjutkan koreksinya seiring dengan pasar yang cenderung bersikap wait and see dengan berbagai kebijakan dan juga menantikan kinerja dari sejumlah rencana pemerintahan gitu. Tak terlain juga kan Danantara gitu ya. Rebound sementara itu ada pengaruhnya juga dengan RUPS yang akan dilakukan terkait relaksasi dari OJK. Ya, kalau terkait dengan buyback itu tentunya ada pengaruhnya gitu ya, karena memang kalau dilihat dari sisi kepentingan pengendalian gitu ya, buyback ini akan menguntungkan para pihak perusahaannya juga. Kenapa? Karena memang buyback tanpa RUPS ini kan nantinya akan mempermudah gitu ya, karena perusahaan bisa melakukan buyback tanpa perlu waktu yang lama gitu. Sedangkan kalau RUPS dulu itu kan makan waktu, kemudian juga perlu menambah biaya operasional untuk RUPS-nya gitu. Jadi nampaknya sih kalau saya mencermatinya buyback ini direspon cukup positif gitu oleh para pasar gitu. Kalau misalnya kita melihat ya sepanjang perdagangan kemarin itu investor asing ini justru terus melakukan outflow begitu ya, hengkang dari pasar keuangan Indonesia nih tercatat aliran modal asing sebesar 4,25 triliun keluar dari pasar keuangan pekan ketiga Maret 2005. Apakah ini akan masih terjadi seperti itu? Apakah akan ada panic selling lagi untuk pembukaan perdagangan pekan ini? Ya. Kalau untuk panic selling sendiri gitu ya, mungkin masih kemungkinan akan berlanjut gitu ya untuk downtrend-nya gitu kan, karena memang masih reaktif gitu terhadap statement Pak Presiden gitu. Selain itu juga kalau dari outflow foreign gitu ya, tentunya di tengah banyaknya katalis negatif yang membebani IHSG kita dari global tadi ya, ada transaction, ada perang tarif antara Amerika Serikat dengan para mitra dagangnya, kemudian dari domestik ada reshuffle kabinet, isu hengkangnya Bu Sri Mulyani. Nah ini kan membuat investor foreign gitu ya melihat Indonesia kurang seksi gitu ya dibandingkan dengan pasar emerging market lainnya gitu yang lebih seksi kayak Vietnam atau China gitu. Iya. Nah, Pak Wija, kalau misalnya kita ngomong-ngomong hengkangnya investor asing nih dari pasar modal domestik, ini kan akan sangat berpengaruh pada surat berharga negara juga ya, yang nantinya akan berakibat pada lonjakan yield dan imbal hasil utang pemerintah ini akan jadi lebih tinggi begitu. Ini apakah Pak Presiden tidak melihat ada alarm atau tanda bahaya sebenarnya akan efek domino yang nantinya akan terjadi seperti itu? Ya, saya rasa saya tidak punya otoritas untuk menjawab itu, tapi analisis saya mengatakan tim sekeliling Pak Prabowo, saya tekankan lagi, harus betul-betul memberikan pointer-pointer yang jelas, harus memberikan koridor yang jelas. Pak Prabowo ketika mengeluarkan statement di publik itu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan yang lebih penting lagi, pemerintah harus mulai melakukan kebijakan-kebijakan yang koheren. Jadi dalam situasi yang serba tidak menentu ini, kan kita juga tidak tahu siapa yang menjadi Commander in Chief untuk mengantisipasi berbagai berita bermasalah itu. Apakah presiden sendiri? Menurut saya jangan, karena kalau presiden salah tidak bisa diluruskan. Tapi harus
salah satu menteri, apakah Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian, jadi Commander in Chief untuk menarasikan ini semua. Jangan seperti sekarang banyak narasi tetapi tidak koheren dan pasar investor melihatnya ini sebagai ketidakpastian. Lebih buruk lagi ketika kemudian pemerintah di-brand oleh berbagai kalangan sebagai pemerintah yang kurang paham tentang apa yang harus dilakukan untuk merespon situasi. Jadi ada begitu banyak PR yang perlu segera dilakukan. Tetapi betul dampak dari apa yang terjadi di pasar modal ini akan kemana-mana, ke SBN, kemudian ke nilai tukar, dan lain sebagainya. Barangkali nilai tukar SBN belum terpengaruh secara nyata begitu ya, tapi tekanan itu makin besar sehingga ada momentum sedikit saja akan terpengaruh. Rupiah bisa melemah, SBN bisa makin mahal dan makin sulit mencari buyer. Pada saat kita ini tahun ini harus menerbitkan hutang baru hampir 900 triliun. Itu perkiraan saya, bukan 775 seperti apa yang di APBN, tapi hampir 900 triliun hutang baru. Kemudian pada saat yang bersamaan refinancing 800 triliun hutang lama. Ini kita perlu dukungan dari investor, kemauan dari investor untuk membeli surat utang kita. Tidak bisa mengandalkan domestik. Keuangan domestik, liquidity-nya sudah hampir kering. Tidak bisa mengandalkan BI, karena BI nanti akan dituduh tidak independen. Mau tidak mau adalah investor global. Jadi persepsi Indonesia di mata investor global itu harus kita jaga betul. Pasar modal ini ibarat toko, ini adalah etalase di paling depan. Yang biasanya ditaruh barang bagus, dikasih lampu, biar orang yang berjalan melihat tertarik masuk ke toko dan belanja. Ini etalase kita itu tidak dalam kondisi yang menggembirakan, jadi harus diperbaiki, dimulai dari pasar modal. Iya, iya, harus segera diperbaiki etalase pasar modal. Tentunya update terkini Bu Catherine terkait IHSG pada pembukaan sesi pertama ini dibuka terkoreksi minus 0,61% di angka 6.219,72 ini ya. Apakah secara teknikal ini akan terus melanjutkan koreksinya ya? Ya, secara teknikal seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya gitu ya, IHSG diperkirakan akan short term setidaknya 1-2 hari bearish-nya gitu ya. IHSG kemungkinan masih melanjutkan koreksinya dan masih rawan terkoreksi ke rentang 5.879 hingga 5.975. Dan tentunya koreksi ini bisa berlanjut apabila IHSG kita break dari 6.011. Oke, apa yang harus dilakukan para trader atau investor terkait hal ini? Ya, mungkin untuk trader dan investor dalam kondisi ini gitu ya bisa memantau arah kebijakan ekonomi lebih lanjut gitu, khususnya terkait anggaran ketahanan pangan dan juga dampaknya nih terhadap defisit fiskal Indonesia. Selain itu juga apabila aksi jual masih berlanjut akibat sentimen jangka pendek, justru investor bisa jadi peluang untuk masuk ke saham-saham yang undervalued, saham-saham blue chip yang punya fundamental kuat, yang kebetulan lagi terdiskon gitu ya. Baik, apakah perlu memperhatikan juga jika misalnya nantinya ada saham-saham yang menjadi banyaknya outflow begitu ya, yang menjadi net sell asing seperti itu, apakah harus ikut juga keluar dari market seperti itu? Ya, kalau untuk saham-saham yang membukukan net outflow gitu ya, mungkin kita lebih baik mengikuti outflow-nya itu. Jadi ya menghindari saham-saham yang memang outflow-nya cukup masif gitu ya. Dan bisa memperhatikan sektor-sektor yang berhubungan dengan ketahanan pangan seperti pertanian, agribisnis, distribusi logistik gitu ya. Karena bisa saja sektor ini mendapat exposure gitu dan perhatian lebih dalam kebijakan mendatang. Mengingat tadi statement Pak Prabowo kan sepertinya terdengar mengedepankan stabilitas pangan gitu ya. Oke, Bu Catherine, kalau misalnya melihat hari ini kan rencananya akan ada pengumuman nih terkait struktur lengkap dari Danantara, akan ada diumumkan Dewan Pengawas, Penasehat, akan diumumkan hari ini. Kira-kira secara psikologis efeknya ke pasar modal seperti apa sih? Ya,
Kalau secara psikologis tentunya pengumuman struktur kepengurusan Danantara ini memiliki potensi gitu ya untuk mempengaruhi psikologi pasar. Terutama kan memang pasar juga erat kaitannya dengan trust dan juga ekspektasi investor gitu. Nah, tentunya penunjukan individu dengan reputasi dan kompetensi yang bagus gitu ya diharapkan dapat memberikan sentimen positif juga gitu untuk IHSG kita. Sementara kalau penunjukan pihak-pihaknya itu kurang meyakinkan gitu ya, punya track record yang kurang baik, mungkin akan menimbulkan kekhawatiran dan bisa saja menambah tekanan jual gitu di HSG kita. Tapi secara jangka panjang sih kalau kita ngomongin efek long termnya gitu ya, sebetulnya ujung-ujungnya akan sangat bergantung pada kinerja nyata Danantara itu sendiri nanti ke depannya gimana sih dalam mengelola investasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat. Oke, Pak Wija, apakah ini berarti bahwa sebenarnya Presiden itu terlalu pede begitu ya dengan keberhasilan Danantara begitu nantinya, sehingga akhirnya mengesampingkan atau tetap menganaktirikan pasar modal begitu? Saya melihat Danantara ini program besar, strategis, masif. Tapi chance untuk gagal juga luar biasa besar. Ini Iya. bukan suatu inisiatif yang mudah. Saya sepakat dengan Mbak Catherine tadi. Jadi Danantara ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional, yang kredibel, yang punya track record bagus. Sehingga ini menjadi sentimen positif bagi pasar modal. Bukan apa-apa, karena BUMN sendiri kan cukup mendominasi pasar modal kita dari sisi market kapitalisasi ataupun dari sisi trading volume. Jadi ketika BUMN sendiri mendapatkan sentimen negatif, maka indeks secara keseluruhan juga akan mengalami tekanan yang luar biasa. Dipimpin oleh orang-orang kredibel saja, Danantara ini berat tantangannya. Kita bisa diskusikan detail nanti kalau ada waktu. Apalagi kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak kredibel. Kredibel di sini saya garis bawahi harus punya track record bagus, harus punya karakter yang profesional, minimalisir atau hindari unsur-unsur nepotisme, koncoisme, dan tim sesisme. Bahkan saya sangat mendambakan ketika dalam pengumuman struktur kepemimpinan Danantara nanti, itu Pak Rosan, Pak Doni itu menyatakan mundur dari posisi beliau sebagai Menteri Investasi dan Wakil Menteri BUMN. Karena Danantara ini harus dipegang full time, tidak boleh part time. Kemudian harus menunjukkan sebagai top leadership Danantara bahwa mereka fully committed untuk membawa Danantara menuju keberhasilan. Kalau di Sambi bukannya harmonisasi yang muncul, tapi yang muncul justru konflik of interest. Di Indonesia salah satu masalah terbesar hampir di semua institusi itu adalah konflik of interest, sehingga yang muncul bukan kebijakan yang terbaik, tapi kebijakan yang memenuhi interest kelompok tertentu. Jadi saya highlight sebaiknya di orang-orang profesional, dan pada saat yang bersamaan Pak Rosan, Pak Doni ketika mengumumkan nanti itu juga menyatakan mundur dari dua posisi tambahan yang lain. Kalau ini dilakukan, sentimennya akan sangat positif. Ya, tentunya ini sebuah keputusan besar begitu ya yang sangat dinantikan publik pastinya. Tapi sesuai prediksi, kira-kira menurut Pak Wija arahnya akan kemana? Akan sesuai ekspektasi kah? Atau hanya wajah lama dengan posisi baru aja ini? Ya, saya berharap sesuai ekspektasi ya. Karena berkali-kali informasi tentang Danantara ini kan kita berharap A, tapi yang muncul B, berharap C, yang muncul D gitu ya. Tidak sesuai apa ekspektasi. Kalau terus-menerus ekspektasi yang baik dari publik, dari pengamat ini tidak terwujud, saya khawatir gitu ya, asa akan Danantara yang sukses itu makin menipis. Dan distrust yang sekarang sangat tinggi terhadap Danantara itu akan berlipat ganda ke depannya. Distrust ini membuat kerja-kerja pemimpin Danantara itu akan susah, sulit. Ini seperti headwind, angin dari depan, yang membuat langkah maju ke depan makin berat. Iya, iya. Pak Wija dan Bu Catherine, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa, dari Rohman. Bertanya, perusahaan Prayogo Pangestu kan siapkan dana yang fantastik untuk buyback saham. Apakah buyback ini bisa membantu kinerja IHSG, dan untuk jangka pendek jelang lebaran apa yang harus dilakukan?
Mungkin Bu Catherine dulu. Ya, kalau untuk saham Pak Prayogo Pangestu gitu, kalau kita perhatikan saham-sahamnya beliau kan merupakan saham-saham konglomerasi, di mana saham tersebut memiliki bobot yang besar gitu ya terhadap indeks gitu. Market cap mereka sempat seperti brand gitu ya, sempat menjadi eh, i- market cap yang besar bagi IHSG. Jadi penurunan di brand, kalau misalkan brand ARB itu kan sangat berpengaruh ke IHSG di hari itu. Hmm. Nah, tentunya dengan aksi buyback yang akan mungkin dilakukan oleh saham-saham konglomerasi, pastinya saya melihat ini akan menopang IHSG kita, karena balik lagi gitu, IHSG kita mostly digerakkan oleh saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti itu. Baik. Kira-kira bagaimana Pak Wija? Apakah buyback saham ini sebenarnya menjadi sentimen positif? Ya, dalam jangka pendek ini akan mendongkrak indeks ya, tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang ini justru sangat merugikan, memperburuk keadaan. Bayangkan, brand ini kan floatingnya tipis sekali. Oke. Setelah buyback akan lebih tipis, harganya semakin volatile, harganya makin mudah dimanipulasi. Jadi dalam konteks ini kebijakan buyback tanpa rules Ya. itu tidak memadai. OJK juga harus mendisiplinkan pelaku pasar. Jadi sikap-sikap action yang tidak melanggar tapi membahayakan pasar itu harus mendapatkan perhatian. Misalnya, ketika saham satu perusahaan melejit berkali-kali lipat, kemudian PI rasionya mencapai di atas 800 kali. Ini kan ada sesuatu yang aneh gitu ya. Ya. Karena kalau tidak segera diantisipasi, market akan memandang pasar modal kita ini pasar yang dipenuhi oleh barang-barang tidak berkualitas. Sehingga investor malas membeli barang di pasar modal kita karena banyak barang palsu, banyak barang afkiran gitu ya. Mereka melihat pasar modal Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Cina, banyak tempat lain yang dinilai lebih menjanjikan keaslian produk quote unquote. Jadi ini memang beban berat di pundak OJK Ya. untuk memperbaiki keadaan. Apa yang dilakukan kemarin, yang dinarasikan akan ada kejutan, banyak pihak terkejut. Terkejut karena apa? Kok cuman segitu langkahnya? Tidak ada upaya untuk membedah, mereview situasi yang terjadi, kemudian memaparkan ke publik ini sesungguhnya yang terjadi, kemudian action yang akan dilakukan terhadap para pelanggar adalah A, B, C, D, sanksinya A, B, C, D. Ini kan yang diharapkan oleh pasar. Ya. Minimal itu gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan sebenarnya terkait kebijakan bursa yang akan dijaga Barreskrim untuk memantau bursa begitu. Polisi bilang kalau ada investor asing kabur akan dinegosiasikan agar bisa kembali ke BEI. Ini bagaimana ini kira-kira menurut Pak Wija dan Bu Catherine sendiri terkait pernyataan ini? Ya, jadi kalau memang Barreskrim punya energi lebih, sebaiknya dilakukan untuk menjaga para pelaku sektor manufacture supaya tidak menjadi korban pemerasan ormas-ormas, minta THR, minta ini dan itu, Iya. yang rusak iklim berusaha kita, yang membuat pengusaha sektor manufacture itu malas untuk berekspansi, investor asing malas masuk sektor manufacture kita. Jadi energinya harusnya diarahkan ke sana, bukan diarahkan untuk menjaga pasar modal Indonesia. Ketika polisi mulai terlibat untuk menjaga pasar modal Indonesia, ini narasi yang justru mengganggu kredibilitas pasar modal, justru mengganggu trust investor kepada pasar modal kita. Kenapa? Karena kita mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan strategi yang tidak masuk akal, tidak realistis, gitu. Iya, Bu Catherine bagaimana? Setuju? Apakah ini kebijakan yang dirasa cukup aneh sebenarnya ya? Kira-kira gimana? Ya, setuju ya dengan Pak Wija gitu ya. Kalau misalkan ada turut campur dari Barreskrim, nantinya jadinya jadi bias juga gitu di capital market kita. Namun kalau di sisi lain, sebenarnya ini juga bisa jadi upaya untuk meningkatkan perlindungan investor gitu ya.
Namun balik lagi kekhawatiran akan terlibatnya aparatur penegak hukum ini justru menimbulkan persepsi negatif gitu kalau memang nggak dilaksanakan dengan baik gitu ya di pasar modal kita. Selain itu juga nampaknya kalau untuk negosiasi langsung dengan investor asing gitu ya untuk kembali berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, saya rasa mungkin kurang efektif gitu kalau memang tanpa perbaikan fundamental yang memang mendukung iklim investasinya yang kondusif gitu di Indonesia. Karena biasanya kan investor asing gitu ya, terutama orang-orang foreign itu mempertimbangkan faktor fundamental dan juga termasuk stabilitas politik, terus juga stabilitas manufacturingnya juga tadi yang Pak Wija sudah sebutkan gitu. Iya, ini tampaknya memang agak lain begitu ya sebenarnya dengan adanya kebijakan seperti ini. Pak Wija, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa ini untuk Pak Wija dari Eko. Minggu lalu kan Pak Wijayanto mengatakan bahwa ekonomi Indonesia lampu kuning dan kita tahu IHSG minggu lalu trading halt. Bahkan pernyataan Prabowo soal IHSG seperti dianaktirikan. Apakah ini menambahkan bahwa pemerintah belum berhasil meyakinkan publik dan investor sehingga respon di pasar pagi ini masih dibuka merah? Ya, saya melihat situasinya tetap lampu kuning gitu ya. Ya, kita juga harus lihat selain beberapa risiko yang kita hadapi, ekonomi kita itu juga mempunyai cukup banyak kekuatan gitu ya. Jadi tidak bisa hal kecil seperti yang kemarin terjadi, kemudian tiba-tiba dari lampu kuning ke lampu merah. Ini tetap lampu kuning, tapi pemerintah harus hati-hati dalam banyak kasus dari lampu kuning ke lampu merah. Kalau tidak diantisipasi, itu prosesnya bisa terjadi dengan sangat cepat. Kita sendiri pernah mengalami itu, negara-negara lain pernah mengalami itu, dunia pernah mengalami itu. Jadi pemerintah harus stay alert, kemudian antisipatif, menyiapkan langkah-langkah terbaik. Dan langkah terbaik itu harus dipublish, dikomunikasikan dengan baik juga, sehingga confident investor, pasar, masyarakat terbangun. Ya, berarti dengan adanya relaksasi dan berbagai kebijakan seperti Danantara, seperti itu, tampaknya memang belum bisa membangkitkan kepercayaan investor, begitu ya. Pemerintah belum berhasil membalikan kepercayaan investor, begitu. Saya melihat Danantara ini justru masih menjadi beban saat ini, karena ada begitu banyak ketidakpastian. Investor sendiri selama 6 bulan terakhir kan khawatir dan banyak yang menarik diri dari saham-saham kita, terutama BUMN. Karena memang sejak 6 bulan yang lalu sebenarnya diskursus tentang Danantara ini sudah muncul di berbagai kalangan walaupun tidak terbuka. Mereka khawatir kalau sesuatu yang mereka pandang sebagai market, bisnis oriented, tiba-tiba digeser menjadi sesuatu yang berbau development gitu ya. Berbagai program pemerintah seperti misalnya Danantara nanti akan membangun 20 PSN, kemudian Danantara akan menjadi development agent. Ini kan sangat menakutkan bagi investor karena mereka mengelola uang mayoritas bukan uangnya sendiri, uang orang lain, yang orang lain itu menunggu return dan kinerja mereka dihitung dari seberapa besar return yang bisa dihasilkan. Ketika situasi tidak kondusif dan memindah ke tempat yang dianggap lebih menjanjikan, ya itu sesuatu yang normal. Memang di sini uang, capital itu tidak punya nasionalisme, tidak punya KTP, mereka bisa pindah kemana saja dengan mudah. Berarti sebenarnya yang paling ditunggu saat ini adalah pertemuan begitu ya yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto setelah Lebaran bertemu dengan para investor dan pelaku pasar modal seperti itu ya, yang untuk memperjelas sebenarnya apa sekarang mana sih kebijakan ekonomi pemerintah seperti itu ya Pak Wija? Ya, itu yang ditunggu-tunggu dan jangan sampai nanti momentum itu salah lagi dampaknya ketika tokoh berbicara ngalor ngidul gitu ya tentang sesuatu yang tidak relevan dengan isu, keluar koridor gitu ya. Saya usulkan yang berbicara betul-betul orang yang paham substansi, yang punya kredibilitas di pasar. Apakah itu Bu Sri Mulyani, apakah itu Pak Erlangga Hartarto, atau beberapa tokoh yang punya sejarah panjang dan positif di mata investor dan pasar. Iya, jangan sampai ada kelakar ketiga begitu ini ya Pak Wija. Bukan begitu Bu Catherine, ini yang sangat-sangat ditunggu para investor dan para pelaku pasar tentunya? Ya, betul.
Nah, sebelum kita tutup, kita ingin mendengar dulu kira-kira rekomendasi saham di tengah kondisi yang masih cukup fluktuatif ini ya, di mana IHSG akan kembali mengalami bearish hari ini. Kira-kira rekomendasi saham yang bisa direkomendasikan oleh MNC Sekuritas apa? Ya, kalau dari MNC Sekuritas gitu ya, kami merekomendasikan kalau secara teknikal ada AMRT, di mana kebetulan AMRT di perdagangan lalu kan terkoreksi cukup agresif gitu ya, sebesar minus 8,9% gitu ke levelnya 1940. Nah, ini bisa dijadikan momentum untuk buy on weakness di level 1815 hingga 1910 dengan target price di 2080. Kemudian juga kalau mau lihat dari fundamental jangka panjangnya gitu ya, bertepatan dengan ini momen Ramadan gitu, consumer biasa jadi sektor yang menarik gitu ya, retail dan consumer gitu. Mungkin bisa dipilih di Mayora gitu ya, di mana juga kebetulan Mayora di full year 2024-nya kemarin earnings result-nya bagus gitu ya, revenue-nya naik 14,6%. Terus juga kalau dari retail ada AMRT tadi, terus juga ada sektor healthcare juga bisa pilih Hermina, Heal, karena kebetulan juga Heal revenue-nya naik 16%, didukung juga dengan skema COB dan juga kris yang terstandarisasi gitu. Lalu dari agribisnis ada rekomendasi SSMS. Oke, Mungkin itu baik, dari kami. terima kasih. Sudah? Ada lagi? Sudah itu rekomendasi dari kami. Oke, terima kasih Bu Catherine untuk rekomendasi sahamnya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Wijayanto Samirin selaku ekonom Paramadina. Terima kasih untuk waktunya dan juga Bu Catherine Forensia selaku equity analyst MNC Sekuritas. Sehat selalu. Kita lihat bagaimana perdagangan saham pekan ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.